Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2210120, kelas PI1 semester 3, dengan dosen pengampu Dr. Andi Anirah, SAG, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari pendidikan dalam lingkup yang luas. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Mengevaluasi keberhasilan sebuah pendidikan berarti juga mengevaluasi kurikulumnya. Hal ini berarti bahwa evaluasi kurikulum merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada program-program untuk peserta didik. Kurikulum sebagai program belajar. Untuk belajar, siswa perlu dievaluasi sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik, serta perkembangannya ilmu dan teknologi. Yang kedua, ruang lingkup dan tujuan evaluasi kurikulum. Ruang lingkup evaluasi kurikulum yaitu input. Yang pertama, pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum. Kemudian proses, yang pertama kesiapan dan ketetapan RPS dan SAP. Yang kedua, memberi tugas terstruktur dan tugas individual. Kemudian output, yang pertama keterlaksanaan kurikulum. Yang kedua, capaian jumlah lulusan yang sesuai dengan isi. Kemudian outcomes, yang pertama ketercapaian penguasaan nilai, pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua, kesesuaian lulusan dengan dunia kerja. Yang terakhir, impact. Yang pertama, kemampuan menggunakan nilai, pengetahuan dan kecakapan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, untuk perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, di antaranya pemerintah, orang tua, pelaksanaan satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Selanjutnya, model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, kesesuaian. Yang ketiga, penerahan. Yang keempat, evaluasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir, konteks, input, prokes, dan produk. Selanjutnya, gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan yang terakhir, gaya belajar kinestik. Kemudian, dinamika pengembangan kurikulum KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, dinamika pengembangan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja maupun sosialisasi dengan masyarakat. Yang kedua, dinamika pengembangan kurikulum atau KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidik atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Kemudian dinamika pengembangan kurikulum K13. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013-2014. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang terakhir, dinamika pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum PAI, yaitu landasan pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, landasan filosofi, yang kedua, landasan sosial budaya agama, yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan, yang keempat, landasan kebutuhan masyarakat, yang kelima, landasan perkembangan masyarakat, dan yang terakhir, landasan psikologi. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi, yang ketiga, prinsip berasaskan ajaran Islam, yang keempat, prinsip kontinuitas dan fleksibilitas, yang kelima, prinsip integrasi, dan yang terakhir, prinsip mutu.